Saya menginginkan dia pulang, dan kalau bisa lo pulang, Ben. Penemuan Dr. Rika Trihandayani di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menguak sebuah tabir besar. Dr. Rika yang sempat menghilang selama 2 minggu ditemukan bersama sejumlah warga yang merupakan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Diduga memiliki keterkaitan dengan hilangnya sejumlah orang di berbagai daerah belakangan ini, Gerakan Fajar Nusantara memicu penolakan dari masyarakat. Puluhan rumah yang dihuni oleh mantan penghuni Gavatar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat hangus dibakar massa. Warga menilai keberadaan Gavatar di wilayah tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi akidah warga penduduk sekitar. Evakuasi warga mantan Gavatar yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak dilakukan di tengah kepulan asap. Aksi serupa juga terjadi di Desa Sedahan Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ratusan warga berbondong-bondong melakukan pengusiran anggota Gavatar. Beruntung, aksi ini dihadang oleh aparat Satpol PP dan berhasil menenangkan warga. Pasca pengusiran, kini ribuan warga pengikut Gavatar berada di penampungan sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, sambil menunggu giliran dipulangkan oleh pemerintah. Selamat malam pemirsa, Meja Bundar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Anastasia. Pemirsa, satu organisasi yang diduga menyimpang kini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini tentunya juga menyusul adanya banyak kabar hilangnya sejumlah orang di berbagai daerah yang diduga ada keterkaitan erat dengan kegiatan organisasi Gavatar. Masyarakat maupun pemerintah kemudian juga mengambil tindakan tegas beberapa langkah untuk mewaspadai kegiatan dari organisasi ini. Kami nanti akan berbincang dengan beberapa keluarga, dengan anggota keluarga yang hingga saat ini ada beberapa anggota keluarganya yang belum pulang ke rumah sejak beberapa waktu yang lalu. Ada Mbak Ambar dan juga Mbak Yati, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami. Mbak Ambar ini adalah seorang ibu yang sejak 2 bulan lalu anaknya 2 ya Mbak ya, 2 anaknya belum juga kembali ke rumah, masih kecil-kecil. Iya, dan juga Mbak Yati, 2 adik Anda juga hingga saat ini belum kembali ke rumah begitu ya. Kami nanti akan berbincang, namun saya akan ajak pemirsa dulu untuk melihat liputan berikut ini. Rasa rindu yang mendalam pada 2 buah hatinya begitu dirasakan Ambar. 3 bulan sudah, Ambar tak bisa menemui anaknya. Bahkan hingga kini ia tidak tahu di mana keberadaan kedua buah hatinya. November 2015 lalu menjadi awal cerita saat Beni, mantan suami Ambar, menjemput kedua anaknya yang saat itu tengah belajar di sekolah dengan alasan akan mengajak Nur Fatimah dan Muhammad Rashid ke acara keluarga. Ambar menduga Beni dan kedua anaknya pergi ke Kalimantan bergabung dengan kelompok Gavatar. Keyakinannya muncul karena ia pun sempat menjadi anggota kelompok Gavatar. Sholat atau puasa itu tidak penting. Yang kedua, ada iuran di bulanan sekian. Infonya bertukar pasangan juga dihalalkan dulu. Kalau saya dengar, jangankan sesama anggota Gavatar atau sesama rombongan mereka, kita pun yang sedarah pun buat mereka itu halal. Intinya saya mau anak-anak saya pulang, itu aja. Tak hanya Beni dan kedua anaknya, Bule, kakak kandung Beni pun pergi bersama istri dan ketiga anaknya. Santi, istri Bule, sempat bercerita kepada keluarga bahwa ia bersama suami dan ketiga anaknya akan bertransmigrasi dalam waktu dekat. Hingga akhirnya mereka pun pergi tanpa diketahui keluarga di bulan November lalu. Kini keluarga berharap Beni dan Bule segera kembali ke kampung halamannya di Depok, Jawa Barat. Saya menginginkan dia pulang, dan kalau bisa lo pulang, Ben. Kesian ini abang-abang lo, terutama nih Bang Beret. Kesian nih Bang Beret masih sakit, Ben. Bang Beret belum sembuh sakitnya ini.
Kan Benny tahu tentang Bang Beret. Kenapa Benny ngebohongin? Kenapa Benny jadi begini? Pengennya tuh Benny ya udah sama-sama sama saudara. Ikutinlah yang agama yang udah ada. Bagi Ambar dan Beret, tak mudah pastinya menjalani hari di mana 8 orang keluarganya hingga kini belum diketahui keberadaannya. Saat ini, mereka hanya bisa menanti keluarganya untuk kembali. Benny dan juga Soleh, pemirsa yang hingga kini juga belum kembali ke rumah adalah merupakan adik dari Mbak Yati yang malam ini sudah bersama saya. Ini adalah dua-duanya adik Anda ya Mbak ya? Adik ke berapa? Adik ke 12, 12 dan 13 Iya. begitu ya. Mereka hingga saat ini belum pulang dan Belum. pergi sejak 2 bulan lalu ya 2 Mbak bulan Yati ya, lalu. dengan membawa anggota keluarga Iya. termasuk anak-anak mereka. Iya. Sementara Mbak Ambar ini adalah merupakan istri dari Mas Benny ya Mbak ya. Dan untuk informasi pemirsa saja, Mbak Ambar dan juga Mas Benny memang sudah berpisah, namun anak-anak tinggal bersama Mbak Ambar begitu ya. Dan hingga kini anak-anak Mbak Ambar juga belum kembali ke rumah. Mbak Ambar sudah berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Ini Mas Benny bawa anak-anak. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Sejak Tepatnya kapan? tanggal 19 November 2015. Bagaimana waktu itu anak Anda bisa tiba-tiba pergi dengan ayahnya dan tidak kembali lagi hingga kini? Pada tanggal 18 November dia izin sama saya mau bawa nginep seperti biasanya. Kalau memang weekend Sabtu Minggu itu dia sering ajak anak-anak nginep di sana, dan malam Seninnya dipulangin, Seninnya anak-anak sekolah. Jadi pada saat tanggal 18 November itu dia memang izin, gua mau bawa anak-anak nih nginep, soalnya ada acara keluarga besok di rumah. Gue juga mau ada selamatan kontrakan gue yang baru. Tapi kan besok anak-anak sekolah, nggak apa-apa ntar gue jemput di sekolah, dia bilang gitu. Maaf bahasa kita udah lu gua ya. Jadi ya udah besok dijemput di sekolah, ya udah. Dan saya nggak punya firasat apapun, karena seperti biasanya juga anak-anak nginep ke sana, dibawa nginep sama ayahnya. Dan saya izinin kalau yang pada tanggal 19 November yang kecil si Rasid itu sempat pulang dulu dari sekolah, sempat pulang ke rumah. Itu Pulang ke rumah Anda ya? Iya, sempat ganti baju dulu dan pamit sama mbahnya di Mbak rumah. Ambar tidak ada di rumah waktu itu? Saya ada di rumah. Ada? Ada. Dia sempat pamit sama mbahnya, Rasid mau kemana? Mau nginep tempat ayah, katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka berangkat, bilangnya katanya mau jemput kakaknya di sekolah, dan sampai saat itu pun mereka sudah nggak pulang. Ima pun kakaknya Nur Fatimah sama sekali nggak pulang lagi. Rashid dan Imam ini. Rasid dan Ima, Nur Ima, Fatimah itu panggilannya Oke. Ima. Oke, ini kakak beradik anak Anda Iya. waktu ketika akan pergi dengan ayahnya sempat pulang dulu, itu diantar oleh ayahnya Ayahnya. atau sendirian? Sama ayahnya. Sama ayahnya. Yang kecil. Dan ayahnya tidak sempat bicara dengan Anda waktu itu? Sempat ketemu aja, nggak bicara apa-apa, cuma besok jangan lupa pulang. Iya, dia bilang gitu. Sampai saya bilang izin dulu sama mbahnya, udah Rasid aja yang izin. Jadi dia sama sekali selama ini kalau main ke rumah nengokin anak-anak nggak pernah yang namanya komunikasi sama orang tua saya. Jadi datang cuma nemuin anak-anak, udah pulang. Jadi nggak pernah ngobrol sama saya, walaupun ada saya, nggak pernah ngobrol dan tegur sapa sama orang tua saya. Jadi Anda pun tidak melihat ada kejanggalan waktu itu, ada. memang seperti biasa seperti itu, Iya. tidak pernah komunikasi begitu ya. Oke, setelah tanggal 19 November, kemudian izinnya akan dibawa ke rumah ayahnya. Anda sempat mencoba memantau melalui telepon atau bagaimana? Saya penasaran kok nggak ada kabar, dan terakhir saya lihat ponsel, lihat handphone itu status Ima di handphone di BBM gambar pesawat terbang seperti itu. Orang-orang mungkin identik dengan gambar pesawat terbang itu berangkat ya. Saya telepon ke Ima, nggak aktif. Terus saya telepon ke Benny juga nggak aktif. Oke, saya tunggu jeda dulu. Akhirnya sebelum asar saya telepon lagi, saya SMS, kalian pada di mana, lagi apa sih, sibuk banget sampai nggak ngabarin ibu gitu kan. Itu nggak ada jawaban. Saya telepon terus nggak aktif.
pas pukul 15 lewat 15 kurang lebih hampir setengah 4 sore saya dapat kabar kita udah di Papua. Siapa itu yang memberi kabar, Mbak? Si Beni. Oke. Kita sudah di Papua, tolong jangan cari kita, anak-anak tenang aja, anak-anak ikut sama bapaknya ini, dia bilang gitu. Gua akan ngurus anak-anak dan kita akan ke jalan Allah. Kita akan hijrah ke jalan Allah, gitu aja sih pesan terakhir. Ke Papua waktu itu ya? Iya, dia pamitnya di pesan terakhir itu di Papua. Terus saya langsung shock, nggak bisa berkata-kata. Terus saya hubungin tetap nggak aktif. Akhirnya saya coba untuk tenang, saya coba sabar sampai 3 hari. Saya tunggu sampai hari Minggu, ternyata nggak pulang juga. Sampai hari Senin nggak pulang juga, berarti kan nggak sekolah. Akhirnya saya langsung menuju ke keluarga dari Beni. Saya bertanya, apakah benar mereka kemarin ada acara keluarga? Mereka menjawab, demi Allah nggak ada, sampai mereka kaget. Si Beni pamitnya itu sama keluarga untuk pergi syuting dokumenter karena dia kan kru film. Dia pergi izinnya sama keluarga syuting dokumenter di Papua bilangnya. Sedangkan pernah cerita sama saya, gue udah nggak syuting lagi, gue tolak semua syuting, gue punya kegiatan baru, buka usaha, dia bilang gitu. Kapan itu bicara seperti itu, Mbak? Itu sudah lama sebelum lama. kejadian itu. Ada Anda melihat yang berubah begitu dari kebiasaan Mas Beni ini mungkin? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Anda tidak melihat kejanggalan apapun ada. ya. Baik. Nanti kita lanjutkan Mbak Ambar dan juga Mbak Yati. Kita akan berbincang segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Meja Bundar. Kita kembali berbincang pemirsa dengan Mbak Ambar. Saya ingin lanjutkan Mbak Ambar, bagaimana yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan setelah kurang lebih 2 bulan ini tidak bertemu dengan anak-anak Anda, Mbak? Ya, shock, sedih, kehilangan. Mungkin yang saya pikirkan, kesehatan dia di sana seperti apa, pendidikannya, intinya mengkhawatirkan, pasti khawatir. Yang lebih khawatir lagi, saya nggak tega ngeliat orang tua saya yang dari kecil mengurus anak-anak saya, yang benar-benar mencurahkan kasih sayangnya ke anak-anak saya. Dia merasa kehilangan sampai orang tua saya sakit-sakitan mikirin cucunya di mana berada, gimana keadaannya, gimana makannya, gimana kesehatannya itu. Jadi eyangnya sampai sakit ya, Iya. memikirkan bagaimana nasib cucu-cucunya di sana. Anda sudah sempat kontak setelah waktu itu sudah mengabarkan di Papua begitu kan ya? Sempat kontak lagi setelah itu? Tidak sama sekali. Anak Anda mungkin dengan teman-temannya apakah ada yang sempat diberi kabar begitu? Kemarin sekitar 3 hari yang lalu saya lapor diri lagi ke sekolah, dan ada panggilan dari sekolah juga, dari sekolahnya Nur Fatimah. Mereka sih masih welcome, kalaupun nanti suatu saat anak-anak pulang masih welcome, sekolah menerima mereka. Cuman ya kembali ke pelajaran awal. Dan gurunya kemarin cerita kalau dia, si Ima, sempat komunikasi sama temennya lewat SMS apa entah BBM, saya kurang ngerti. Gurunya yang cerita sendiri, teman-teman lagi pada testing ya, kata dia gitu. Good luck ya, gua ada di Kalimantan gitu. Dan saya sempat bertanya siapa temennya, karena posisinya waktu itu kan anak-anak lagi pada sekolah, lagi pada belajar. Saya datang dan gurunya juga belum tahu siapa siswa tersebut yang masih komunikasi sama Ima. Gitu. Jadi guru tersebut tidak memberitahu ya siapa yang berkomunikasi dengan guru tersebut juga belum tahu siapa siswanya. Jadi ada yang bicara, ada yang bilang, Bu, kemarin kan si Ima SMS, cuma seperti itu aja. cerita tidak apa kegiatan di sana, bagaimana kondisinya begitu? Tidak, mungkin mereka nggak ada komunikasi lagi, cuma komunikasi SMS. Hanya itu saja, dan temannya tidak membalas waktu itu? Saya kurang tahu, karena saya waktu itu buru-buru, karena masih lapor sana sini. Mungkin kalau saya nggak buru-buru saat itu,
masih lapor sana sini, mungkin saya akan menunggu siswa siapa dan saya akan mencari, bertanya siapa yang berkomunikasi sama anak saya. Mbak Ambar menduga ini kepergian orang-orang terkasih Anda ini adalah merupakan ada kaitannya dengan Gavatar. Ya. Anda yakin itu? Yakin. Karena apa? Karena Gavatar itu dulu awalnya namanya bukan Gavatar, dulu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dulu tahun berapa tuh Mbak, setahu Anda? Kalau dulu saya sempat ikut ya, saya dulu sempat ikut tahun 2004-2005 itu. Setelah saya menikah sama Beni, terus saya punya si Imah masih kurang lebih 5 bulan. Ada sempat ikut di situ ya? Saya sempat ikut karena diajak suami saat itu. Ya, nanti kami akan berbincang lebih lanjut mengenai itu, tapi saya ingin ke Mbak Yati. Mbak Yati ini 2 adik Anda, salah satunya adalah Mas Beni, istri suami Mbak Ambar, dan juga satu lagi Mas Soleh begitu ya, juga adik Anda yang belum kembali. Setahu Anda saat ini mereka ada di mana? Ya dari Bu Ambar juga ya, katanya ada di Kalimantan kan. Setahu saya gitu dua-duanya aja. Di sana. Dua-duanya. Ada mungkin kabar lain selain dari Mbak Ambar yang Anda ketahui mereka ada di sana? cuma dari itu aja, di Kalimantan aja. Soalnya Mereka, kan ada bukti foto gitu dia di sana. Mereka berangkat ke Kalimantan atau meninggalkan rumah waktu itu apakah sama-sama Mbak? Kayaknya yang jalan duluan bule deh. Mas Soleh, Mas Soleh ya. Soleh. Kapan waktu itu? Tanggal 18-nya kayaknya. Bang Beni, kalau Beni 19 November. Iya. Hanya berselang 1 hari? Iya, berselang 1 hari. Sempat pamit dengan keluarga waktu itu? Kalau Bang Beni nggak sempat pamit sama saya. Kalau Soleh? Pamitnya udah ada seminggu dia sebelum berangkat. Sempat kontak? Enggak, seminggu dia belum berangkat, masih di rumah. Bilang, Kak, saya mau syuting di pedalaman gitu. Doain ya Kak, biar pulang nanti saya nggak ngontrak lagi katanya. Dia sempat gitu bilang. Kalau kalau bule Soleh bilangnya mau transmigran sama saya. Dari 1 bulan dia sebelum berangkat itu, dia udah ngomong istrinya, udah mulai katanya mau berangkat Kak, mau transmigrasi. Kemana katanya Mbak? Bilang ke Lampung, kalau masalah ke Lampung. Bukan ke Kalimantan? Bukan, ke Lampung. Istrinya dari mana itu waktu itu? Artinya mau berangkatkan mereka siapa begitu? Temennya Soleh bilang. Dari mana? Saya bilang kok bisa mau transmigrasi? Dari temennya Soleh katanya gitu. Mbak Yati dan Mbak Ambar yakin bahwa keluarga Anda ada di Kalimantan saat ini. Saya juga sudah berkoordinasi tadi dengan rekan saya yang ada di Pontianak untuk mencoba mencari tahu keluarga Anda. Apakah memang betul ada di sana? Apakah sudah ditemukan atau bagaimana? Saya akan terhubung dengan Endra Tresna. Endra Tresna, apakah ada kabar terkini terutama mengenai keluarga dari Mbak Ambar dan Mbak Yati ini? Endra. Ya, Feni, tepatnya saat ini dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan situasi di mana para pengungsi sedang melakukan aktivitas. Tepatnya pengungsi yang berada di tempat saya mengabarkan ini adalah berada di Kompi B Senapan Yonif 643 Kodam 12 Tanjung Pura, dan para pengungsi ini, untuk jumlah pengungsi sementara yang berada di sini bertambah setelah tadi sore ada penambahan sekitar 8 orang menjadi 448, dan di titik pengungsian lainnya dapat kami kabarkan ada lebih dari 1.300-an pengungsi. Dan mengenai koordinasi saya dengan Anda, Feni, dari siang tadi sebetulnya bahwa kami sudah berusaha untuk mencari beberapa nama ataupun keluarga atau kerabat atas yang terindikasi mengikuti anggota dari kelompok Gavatar ini, dan keluarga yang sekarang sedang mencari anggotanya tersebut yang sedang berada di studio. Dan kami sudah berusaha untuk mencari beberapa nama yang tadi sempat kita koordinasikan. Di antara lain kami mencari atas nama Muhammad Soleh, Muhammad Amar, Santi, Rosa, Anissa Nur Fatimah, Zahra, yang merupakan ada beberapa di antaranya adalah dari keluarga yang sedang berada di studio saat ini. Namun sangat disayangkan hingga saat ini kami belum mendapatkan kabar baik, dan kami sudah melakukan penyisiran dan juga pemantauan dan juga mencari data-data dengan data terkait nama-nama tersebut di setiap titik atau lokasi-lokasi pengungsian yang ada di wilayah Pontianak ini, tepatnya di wilayah yang diselenggarakan oleh Kodam 12 Tanjung Pura ini. Dan
mungkin nanti kita akan berusaha untuk mencari lagi di setiap titik tenda, barak ataupun bangunan yang dijadikan lokasi pengungsian untuk saat ini, dan rencananya sudah ada datang satu KRI Gilimanuk yang sudah bersandar di Lantamal 12 Tanjung Pura ini, yang rencananya memang akan memulangkan beberapa pengungsi khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Tengah tepatnya. Dan untuk kepastiannya mungkin nanti akan kita konfirmasi lagi. Nah, mungkin untuk sementara yang dapat kami informasikan seperti itu. Kita kembalikan ke Anda, Femi, di Jakarta. Anda sudah bisa pastikan bahwa seluruh pengungsi yang ada di sana memang sudah betul-betul terdata di sana? Untuk kepastian dari data, untuk sementara yang berada di sini, data tersebut bisa dinyatakan bahwa memang belum 100% valid, belum 100% akurat. Namun hal tersebut dikarenakan bahwa belum seluruh dari para pengungsi ex Gavatar ini yang dievakuasi dari beberapa titik-titiknya tersebut, karena dimungkinkan akan datang beberapa rombongan pengungsi dari beberapa daerah lainnya juga, terutama dari pantauan kami ada kendala, yaitu beberapa pengungsi memang tidak terkoordinasi atau tidak cover atau tidak berada dalam satu komunitas mereka tersebut. Ada yang terpisah-pisah, hingga para petugas pun sebetulnya sempat melakukan penyisiran untuk memantau dan membujuk bahwa anggota-anggota ini untuk diamankan atau dievakuasi ke kawasan pengungsian yang sudah disediakan ini. Begitu, Femi. Indra Trisna, informasi Anda, kami tentunya masih terus menunggu informasi terkini lainnya dari Anda nanti dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan pemirsa Meja Bundar masih akan kembali sesaat lagi. Kita kembali berbincang, Mbak Yati, saya ingin kembali ke Anda. Tadi Anda cerita mengenai kepergian Mas Soleh itu, sebenarnya sudah pamit sebelumnya ya? Iya. Tetapi alasannya akan pergi ke transmigrasi, begitu? Transmigrasi ke Lampung. Ke Lampung. Iya. Tapi Anda melihat ada yang aneh tidak sebelum keberangkatan itu? Enggak ada yang sekali aneh, tidak? iya. Cuma saya sempat gini, ngapain sih jauh-jauh ke sana? Saya bilang kan di sini udah punya kerjaan. Soalnya kan security, terus antar jemput anak sekolah gitu. Kan udah lumayan di sini, ngapain jauh-jauh ke sana? Nanti pendidikan anak-anak gimana? Tenang aja Kak, di sana juga sekolah, udah ada fasilitas sekolah, ada. Terus si Soleh nanti ngapain aja, Santi sama istrinya? Kan dia dikasih lahan Kak di sana, tanah kosong. Nanti Oleh siapa begitu? Tidak dijelaskan? enggak, ya, dan tanah kosong nanti dibikin pertanian katanya. Terus masalah rumah, saya bilang tempat tinggal gimana? Udah ada seperti perunas katanya. Jadi itu semua barang-barang dijual. Oh, hanya untuk Ya. berangkat itu ya? Iya. Semuanya dijual? Semua dijual. Pertama dari motor dijual. Ya semua, dari kulkas, TV, semua ada isi perabotan rumah tangganya semua sampai itu dijual. Kalau dari cara beribadahnya Anda melihat ada yang lain atau tidak? Enggak Sama kelihatan sekali sama sekali. Ya, Akhir-akhir ini biasa apakah aja. juga ikut kegiatan apa begitu yang sebelumnya tidak pernah diikuti? Enggak. Sekarang kan kurang deket juga sama Soleh ya. Solehnya orang kurang terbuka. Tapi waktu sholat Jumat ya, sholat. Benny berangkat, Bule berangkat gitu. Orangnya cukup tertutup iya. Kalau Soleh itu agak tertutup, sama keluarga juga kurang kumpul gitu. Kalau Benny? Kalau Benny orangnya periang, ya, nggak kelihatan lah, nggak gimana. Saya ceritain masalah Bule aja gitu ya. Bule mau ngapain tuh Ben? Nggak tahu tuh Kak, pergi jauh-jauh. Tapi sempet jawab kayak gitu Benny. Dan Anda sama sekali belum pernah kontak ya sejak mereka pergi ya? Enggak, iya, Baik, belum. saya ingin kembali ke Mbak Ambar. Mbak Ambar, tadi Anda cerita pernah juga diajak untuk ikut gabung ke Gavatar ini ya. Bagaimana ceritanya waktu itu? Dulu tepatnya kurang lebih sekitar tahun 2004-2005 setelah kita menikah, saya diajak sama suami. Dia mengajarkan tentang ajaran Islam yang sebenarnya itu seperti ini loh Bu. Kita harus seperti ini. Intinya Apa katanya? Betul bahwa tidak harus sholat 5 waktu begitu? kalau untuk ajaran mereka istilahnya seperti ini. Contohnya seperti sholat atau puasa. Kita bertentangannya dengan kata-kata dia itu kan, dengan kata-kata mereka. Contohnya misalnya
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas kamu berpuasa, kan gitu. Di situ ada wahai orang-orang beriman. Buat mereka belum beriman. Jadi buat apa kita berpuasa? Jadi Beni salah satunya menyampaikan ayat itu seperti itu. Dan saya bertanya, kok kita nggak wajib? Ya karena kita belum beriman. Di sini kita belum jadi orang bener, katanya gitu. Jadi kita buat apa kita puasa? Buat apa kita sholat? Dari mana pemahaman itu didapatkan, Mas Dari Beni, waktu itu? kata-kata Al-Quran itu. Jadi buat mereka ya orang-orang yang beriman itu ya yang orang yang udah bener. Buat Selain mereka. itu mungkin kejanggalan lain yang Anda tangkap? Setiap pertemuan, kita ada pertemuan setiap bulan, setiap minggu. Kalau setiap bulan itu perkumpulannya lebih meluas ya, maksudnya dari kelompok mana itu kumpul setiap bulan. Itu pun dikenakan iuran, seperti iuran. Iuran itu mereka bahas, ini nanti iuran ini akan kita bawa, akan kita pakai untuk hijrah, dibilang gitu. Ada fasenya kita hijrah, ada fasenya kita tertutup sama masyarakat untuk menyampaikan ayat, dan ada fasenya kita akan terang-terangan nantinya gitu. Dan di situ mungkin saatnya kemarin dia pergi itu fasenya dia hijrah gitu. Waktu itu namanya masih Al-Qiyadah ya? Al-Qiyadah, Al-Islamiyah. Dan yang ikut waktu itu setahu Anda juga ada anak-anak kecil juga? Banyak. Banyak. Dan rata-rata itu memang orang-orang berada, orang-orang pintar, orang-orang punya jabatan lah. Saya pikir mungkin maaf orang-orang bodoh seperti kita yang putus sekolah, ternyata enggak. Banyak orang-orang yang tinggi pendidikannya, terus orang-orang berada yang ibaratnya kekayaannya lebih dari kita lah, kasarnya. Apa kemudian yang Anda tangkap waktu itu orang-orang itu bisa begitu mudahnya begitu ya ikut dalam kelompok ini, Mbak Ambar? Nanti kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Saya kembali lanjutkan Meja Bundar, pemirsa. Selain Mbak Ambar dan juga Bu Yati yang masih bersama saya, juga sudah hadir Pak Soleh Dolai selaku Ketua Komisi 8. Selamat malam, terima kasih Pak Soleh sudah hadir bersama kami. Nanti kita akan berbincang, namun saya akan ajak pemirsa dulu untuk kembali menuju ke Pontianak, bergabung dengan rekan kami Indra Trisna yang akan mengabarkan informasi terkini langsung dari sana. Indra Trisna, silakan. Ya, baik Femi, untuk saat ini saya akan mengabarkan informasi terkini yang mungkin dapat lebih akurat, karena kita akan langsung tanyakan saja bagaimana informasi mengenai situasi pengungsi dan bagaimana kepulangan kepada Kapendam 12 Tanjung Pura. Ada Bapak Kolonel Mukhlis di sini. Baik, selamat malam Bapak, bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya sih situasi pengungsi, baik itu dari jumlah ataupun kondisi di setiap titik penampungan yang ada? Baik, kami sampaikan di sini sampai malam hari ini di dua titik penampungan ini, baik di markas Bek Angdam 12 Tanjung Pura maupun di Kompi B Yonif 643 ini, itu berjumlah 1.859 orang sampai malam ini. Namun yang masih dalam perjalanan itu kita dapat laporan dari Sintang ada 45 jiwa lagi, kemudian dari Kabupaten Kapuasulu itu ada 104 jiwa. Nah, saat ini kita berada di Yonif 643, di Kompi B Yonif 643 ini ada 448 jiwa di sini. Demikian. Tadi sempat dikabarkan bahwa petugas harus sampai menyisir lokasi-lokasi dari para pengungsi yang hendak dievakuasi. Apakah sulit itu kendalanya? Maksudnya begini, kita kan jangan sampai ada keluarganya yang tertinggal. Jadi pada saat setelah dibawa ke sini 440 orang, kita data ada yang melaporkan bahwa keluarganya masih ketinggalan. Nah, Dandim beserta Kapolres dalam ini dengan anggotanya itu turun lagi ke lapangan melihat apakah masih ada yang tertinggal. Nah, ternyata ada suaminya masih mencari perlengkapan atau apa, masih ada 8 orang, akan menyusul 8, jadi 448. Jadi bukan menyisir dalam arti konotasi yang lain, tapi kita mencegah jangan sampai ada keluarganya yang ketinggalan. Keluarga yang lain di sini sementara masih ada yang tertinggal, itu akan menyusahkan kita nanti dalam pendataannya, demikian. Oke, baik. Dan tadi diinformasikan ada KRI yang disiapkan untuk memulangkan para pengungsi ini ke daerahnya atau ke daerah asalnya. Itu bisa digambarkan Pak seperti apa? Baik, hari ini kita sudah datang KRI Gilimanuk ya, dari TNI Angkatan Laut, itu sudah sandar di Lantamal, itu kira-kira pukul 10 tadi pagi. Nah, saat ini sedang melaksanakan persiapan-persiapan, baik persiapan kapal maupun
khususnya logistik buat pengungsi di kapal nantinya. Nah, apabila prepare ataupun penyiapan ini selesai, tentunya kita berharap mudah-mudahan besok sesuai rencana tahap pertama pengembalian atau pemulangan ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan demikian. Jadi direncanakan besok apabila tidak ada perubahan. Betul. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Silakan beraktivitas kembali. Dan ya, Feni, itu tadi informasi terbaru langsung dari pengungsian, dan untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan. Kita kembalikan lagi kepada Anda di Jakarta. Saja Indra, ini ada kekhawatiran dari keluarga nantinya ketika sudah dikembalikan ke daerah masing-masing, koordinasinya akan seperti apa dengan keluarga? Apakah akan langsung diantarkan ke keluarga masing-masing atau bagaimana? Untuk informasi yang kami dapatkan sementara, nantinya setelah berada di lokasi mereka atau di kampung asalnya mereka akan didata kembali, dan juga akan ada koordinasi baik dari pemerintah daerah di Kalimantan maupun di Jawa Tengah nantinya. Nah, setelah itu mungkin ada proses selanjutnya untuk dipulangkan ataupun ada proses yang lebih bijak untuk menangani para pengungsi ini, karena seperti kita ketahui bahwa mereka ini bukanlah pengungsi dari korban bencana alam atau hal seperti itu. Mereka butuh penanganan yang lebih khusus, maksud kami. Begitu, Feni. Ya. Baik, terima kasih Indra Trisna, informasi Anda langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya langsung ke Pak Saleh. Pak Saleh, kita melihat ini Gavatar sudah cukup meresahkan masyarakat. Dan sebelumnya memang sudah ada organisasi-organisasi yang meresahkan, namun sepertinya tidak begitu banyak seperti ini orang yang kemudian ikut masuk menjadi anggotanya. Ini begitu banyak akhirnya yang ikut dalam kegiatan ini. Mengapa? Anda lihat seperti apa ini? Ya, pertama saya kira kan ada sesuatu yang menurut para pengikutnya ini yang menarik dari organisasi ini. Ya, kan kita lihat mereka berbondong-bondong ikut, dan itu tersebar di banyak tempat, bukan hanya di Kalimantan saja kan, tapi ada di beberapa tempat dan provinsi. Nah, pertanyaan kita lah, apa yang menarik itu? Lalu mengapa kita mengatakan mereka itu sesat, kan begitu? Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah jika memang itu dikatakan sesat atau katakanlah tidak, atau menyimpang begitu bahasanya? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi itu? Nah, ini kan setelah ada kasus ini, lalu muncul pendapat mengatakan ini kan sudah dikenali sejak lama, katakanlah sejak tahun 2005 sebetulnya gejala ini sudah ada. Bahkan katanya pemimpinnya juga pernah dulu diadili lalu dimasukin penjara atas tuduhan penodaan agama. Nah, sekarang ternyata begitu keluar dari tahanan itu justru malah pengikutnya makin besar. Nah, saya melihat bahwa jujur saja pemerintah memang belum menangani isu-isu sosial seperti ini dengan baik. Padahal kita punya aparat pemerintah yang saya kira lengkap dari berbagai macam dimensi. Katakanlah dari sisi keagamaan kita punya Kementerian Agama. Kemudian dari sisi sosialnya itu pembinaan sosial dan lain sebagainya kita punya Kementerian Sosial. Nah, ini yang saya kira belum dimaksimalkan fungsinya. Nah, sekarang kan kepolisian tugasnya hanya sekedar meredam konflik-konflik yang ada akibat berkembangnya masalah ini. Di luar itu sebetulnya juga kita memiliki majelis ulama atau tokoh-tokoh agama yang saya kira juga tidak dilibatkan secara khusus untuk melakukan pembinaan. Padahal gejala tentang ini kan sudah dideteksi dan sudah ada sejak lama begitu. Kalau Komisi 8 selaku yang membidangi agama juga sudah cukup lama menangkap adanya organisasi seperti ini atau baru-baru kali ini saja? Sejujurnya kalau soal Gavatar ini kan begitu mencuat ya dari kasus Dr. Rika yang di Yogyakarta itu kan, dari situ mulainya kita melirik kembali. Tetapi gejala ini kan sudah lama. Artinya sebelumnya kita sudah Komisi 8 juga sudah menangkap. Sebetulnya sudah ada, tetapi kita tidak mendeteksi secara awal bahwa ini ternyata besar. Itu sudah diingatkan juga mungkin ke pemerintah? Nah, sebetulnya kan yang bertugas untuk menangani kan tentunya kan pemerintah. Nah, sekarang kan begini pertanyaannya, yang sekarang ini di Komisi 8, ini kan tahun periode yang baru. Daripada periode yang sebelumnya ini mungkin juga sudah dibahas. Nah, pada periode yang sekarang ini dan begitu ada kasus yang seperti ini kemarin, bahkan sebelum pembakaran itu kita sudah panggil tuh Kementerian Agama dan berbicara langsung dengan Menteri Agama. Bahkan kita sebut isunya itu adalah isu-isu aktual keumatan. Nah, ini salah satu yang kita bicarakan secara khusus. Nah, kita minta supaya ini ditangani dengan baik gitu. Apa kemudian fakta-fakta yang sejauh ini sudah ditemukan oleh Komisi 8 begitu, Pak Saleh? Nanti kita lanjutkan ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Hadirnya organisasi Gerakan Fajar Nusantara Gavatar di sejumlah wilayah di Indonesia kian meresahkan. Tidak hanya di Kalimantan, penolakan terhadap organisasi Gavatar sebelumnya juga bermunculan di berbagai daerah.
Di Depok, Jawa Barat, Wali Kota Depok Nur Mahmudi dengan tegas menolak keberadaan Gavatar dan menyatakan Gavatar sebagai aliran sesat. Diinformasikan, Gavatar masuk di wilayah Bojonggede Depok sejak 3 tahun yang lalu. Di Kampung Gowongan, Yogyakarta, Jawa Tengah, warga menolak masuknya organisasi Gavatar ke kampung mereka. Alasannya, warga merasa pernah tertipu karena organisasi Gavatar dinilai hendak mengelabui warga. Saat aksi sosial oleh kelompok Gavatar, ternyata disisipi formulir rekrutmen tanpa sepengetahuan warga. Organisasi ini resmi dibubarkan pada Agustus tahun 2015 lalu karena terdapat beberapa penyimpangan dalam ajarannya. Gavatar adalah organisasi yang didirikan oleh Ahmad Musadek yang sebelumnya bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ahmad Musadek sendiri dikenal sebagai mantan anggota NII yang membelot dan mendirikan organisasi massa sendiri. Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa sesat kepada Ormas Al-Qiyadah Al-Islamiyah pada Oktober 2007 dan Ahmad Musadek divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walau Gavatar diduga mengajarkan keyakinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah secara terselubung, MUI Pusat belum mengeluarkan fatwa resmi terkait organisasi ini. Baik, Pak Saleh dari Komisi 8 sendiri melihat yakin pasti ini hanya ganti baju saja dari aliran yang sudah dinyatakan sesat sebelumnya kalau kita melihat pimpinannya seperti itu. Ya, kita kan hanya bisa mempelajari dari apa yang disampaikan oleh para mantan pengikutnya, yang juga kita baca dari media. Dan tentu kalau memang betul seperti itu, maka ini adalah perubahan wujud saja, wujud nama gitu, tapi aktivitasnya mungkin hampir sama. Nah, ini yang saya kira juga memang harus diwaspadai. Jangan sampai misalnya organisasi seperti ini besok sudah dikenali, tahu-tahu di fatwa tadi sesat oleh Majelis Ulama misalnya seperti itu, kemudian orang yang tadi sudah dihukum lalu kembali lagi, muncul lagi dengan nama baru. Dan yang banyak kan seperti itu, jadi mesti memang begitu ada satu kelompok yang dianggap menyimpang, mestinya memang pemerintah harus ikut betul-betul melakukan pembinaan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, harus betul-betul melakukan pembinaan. Semua jamaahnya yang selama ini ikut di situ memang harus betul-betul dimonitor. Dan kalau pemerintah nggak sanggup melakukan itu, tentu harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengingatkan kembali. Kemudian yang kedua, kita meminta pada keluarganya juga, keluarga-keluarganya yang ada itu juga harus ikut berperan untuk mengingatkan mereka, sehingga dengan demikian ini tetap bisa pada lingkup jalan kebenaran seperti yang diyakini oleh mayoritas atau mainstream penganut agama Islam. Terkait keluarga ini, tapi hubungannya dengan akan pemulangan ini, Anda mungkin ada pesan untuk keluarga bagaimana? Ya, saya bukan hanya untuk keluarga sebetulnya, jadi untuk berbagai pihak. Pertama tentu kita mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang sekarang ingin memulangkan para korban ini, katakan seperti itu. Dan kita berharap bahwa pemerintah sungguh-sungguh untuk juga nanti setiba di tempat atau di tempat asalnya, mereka juga harus gabungkan kembali dengan kelompoknya atau dengan masyarakat setempatnya. Dan kemudian kita juga dalam hal ini pihak keamanan harus menjamin keselamatan mereka ketika mereka sudah kembali ke daerahnya. Dan kepada masyarakat setempat kita berharap dan menghimbau agar kembali menerima mereka dengan tangan terbuka seperti adanya. Jangan sampai nanti ada malah justru pengucilan-pengucilan yang menyebabkan mereka merasa minder untuk bergabung kembali. Dan pada tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, kita meminta supaya ini dilakukan pembinaan seperti yang saya sebutkan tadi, secara intensif. Mudah-mudahan ini kan bisa kembali. Dan perlu diingat bahwa pemikiran orang atau pemahaman orang terhadap sesuatu itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Berapa banyak orang kita lihat yang selama ini mungkin salah dan banyak melakukan kejahatan, tetapi pada akhirnya itu pada titik tertentu dia bisa kembali. Nah, ini yang saya kira harus kita lakukan secara bersama-sama. Saya yakin kepolisian dan pemerintah sendiri-sendiri itu tidak bisa melakukan ini. Apa harus mungkin seluruh peran kelompok serta masyarakat dari DPR, Komisi 8 terutama dalam hal ini nantinya ke depannya? Nah, kita sekarang kan gini, di Kementerian Agama itu kita selalu memiliki program-program yang bagus. Kita mengawasi itu ya. Program-program itu diantaranya adalah tentang kerukunan umat beragama, kemudian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan agama di Indonesia. Nah, dari aspek ini tentu bisa kita sangkutkan ke situ. Nah, kemudian yang menjadi mitra kami kan salah satu diantaranya adalah
Kementerian Sosial. Tentu kita juga mulai sekarang ini meminta kepada Kementerian Sosial untuk menjadikan kelompok-kelompok ini sebagai target sasaran. Target sasaran program maksud saya. Karena di sana juga ada banyak program pemberdayaan. Jadi di sana ada misalnya program seperti kelompok usaha bersama. Jadi dengan kelompok usaha bersama itu nanti kita bisa mengintegrasikan mereka. Katakan 5 orang dari mantan pengikut Gavatar ini digabungkan dengan 5 orang dari yang masyarakat biasa. Insya Allah secara perlahan-lahan mereka bisa berusaha bersama dan bisa terintegrasi kembali dengan Semoga masyarakat. ini bisa terwujud Pak Saleh ya. Mudah-mudahan kita doakan bisa DPR. terwujud. Baik, saya ingin ke Mbak Ambar dan juga Mbak Yati, mungkin ada yang ingin disampaikan jika mungkin anggota keluarga Anda melihat nih. Buat Beni sama Bule, kayak pengen Beni pulang, kumpul lagi sama keluarga. Emang nggak pengen ya kumpul sama keluarga, ngapain jauh-jauh, di sini gue kerjaan banyak. Keluarga kangen sama Beni, sama Bule, sama anak-anaknya. Apalagi saya sekarang kan nggak punya suami ya, dia adik saya laki-laki buat tumpuan saya kan ya. Sekarang dia pergi begini ninggalin saya. Ninggalin keluarga, saya sedih, bener sedih. Ponakan saya kan sekarang jadi ya, saya pengen sama Beni, sama pemerintah setempat di situ ya daerah. Kalau ketemu adik saya ini sama ponakan saya, biar segera diantar pulang gitu ya. Ben pulang ya Ben. Baik Mbak Yati. Ya Mbak Ambar mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya itu aja. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian, dari teman-teman media juga. Mungkin dengan cara seperti ini ada titik terang, mereka bisa pulang, nggak hanya keluarga kita juga, mungkin keluarga yang lain juga, karena di sana banyak anak-anak yang butuh kasih sayang, butuh gizi sehat, butuh pendidikan. Ya, semoga anak-anak juga segera kembali berkumpul sama keluarga ya, dan juga anggota keluarga lainnya. Terima kasih Mbak Ambar, Mbak Yati, Pak Saleh sudah hadir bersama kami. Semoga juga masyarakat lebih pintar begitu ya, lebih berhati-hati untuk menghadapi adanya rayuan organisasi-organisasi yang menyimpang seperti ini. Saya harus akhiri meja bundar malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.